Melinda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak Ibu, untuk materi yang kedua ini terkait dengan sebentar. Biasanya tampil live, sekarang ada di sini, bingung gue. Sorry. Di peran kita terhadap kesejahteraan, paling bawah, sorry. Ini kalau nggak ada contekannya susah. Baik, peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, ini kanan bawah ya. Pola pertemuannya biasa ya, tidak berubah, ada lagu pembuka, tanda salib dan sebagainya. Saya tidak akan membahas satu persatu, tetapi poin dari PowerPoint ini nanti Anda juga dapatkan. Jadi untuk supaya durasi 20 menitnya pas, tapi saya penekanan poin-poinnya aja yang akan disampaikan ya. Ini nanti di pola pertemuan biasa ya, nanti fokus dalam pertemuan mewujudkan kesejahteraan bersama ini kita adalah ada 4 poin yang berangkat dari untuk tema ini ya. Pertama, pada saatnya awal mulanya Allah itu menciptakan dunia dan isinya itu termasuk semua makhluk hidup. Makhluk hidup itu semuanya diciptakan oleh Allah secara sempurna. Nah, maka kesempurnaan itu pula lah yang juga Allah menciptakannya makhluk hidup, yaitu manusia. Sebagai makhluk yang diciptakan serupa dengan Allah. Itu juga sempurna. Nah, sempurna itu juga menjadi tanggung jawab dalam kesejahteraan bersama kita terhadap makhluk hidup, khususnya kepada manusia. Kesempurnaan itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai manusia sesama. Maka semua yang dilakukan manusia adalah untuk menjaga kesempurnaan yang sudah Allah ciptakan pada saat menciptakan dunia dan isinya, termasuk kita manusia. Untuk menjaga hak dan kewajiban manusia, mengusahakan kesejahteraan bersama secara bersama, bukan sendiri-sendiri. Tadi sudah disampaikan dan tegaskan oleh Romo Jo dan juga Romo Yadi. Nah, di pertemuan kedua ini ada satu kisah terkait dengan Aibtu Suryono nih. Kisah bermakna ini, Aibtu Suryono ini punya motonya mudah dan sangat kontekstual dan juga sederhana. Nggak butuh uang banyak untuk membantu. Yang dibutuhkan cuma butuh hati. Itu yang dipegang oleh Aibtu Suryono ini. Kamu nggak butuh banyak uang untuk membantu orang lain. Kamu hanya membutuhkan hati untuk membantu mereka. Nah, poinnya adalah dia melakukan dalam aktivitasnya sebagai anggota polisi, dalam setiap perjalanan ke tempat kerjanya, selalu membawa sekarung beras di motornya. Di jok motornya dia lihat ada orang yang berkekurangan, ada orang yang perlu dibantu, dia akan bantu. Lalu nanti dia siapkan lagi. Tujuannya cuma satu, membantu mereka yang kurang mampu. Dimanapun dia temukan, mau di jalanan, mau ketika dia bertugas, ataupun ketika dia kembali ke rumah. Nah, orangnya semangat selalu. Karena baginya tuh membantu itu ya nggak perlu harus besar-besar lah, cukup dengan sekarung beras pun sudah dilakukan dan semangat itu menular sampai dia bisa kegiatan ini sudah 10 tahun dia jalankan ya. Berawalnya sederhana pula, prihatin ngelihat orang tetangganya tidak bisa masak apa-apa lagi. Karena apa? Apalagi yang mau dimasak, nggak ada punya apa-apa. Ataupun orang-orang yang
orang dengan gangguan jiwa ataupun warga yang kurang mampu, apalagi yang difabel. Itu adalah sasaran dari Aibtu Suryono ini. Maka ketika Aibtu Suryono ini memulai perjalanan berbaginya, dia hanya menyisihkan uang dari gajinya. Ya kita tahu ya, polisi sekarang meskipun gajinya sekarang kata Bapak Wakil Kapolri itu gajinya sudah mumpuni ya, tetapi pada masa-masa sebelum itu kan gaji polisi itu ya seperti apa ya, bisa dilihat ya. Nah itu disisihkan untuk dia berikan beras, lalu dia bagi kepada orang-orang yang membutuhkan tadi dengan ikhlas gitu ya, ikhlas itu. Lalu Bapak Aibtu Suryono ini biasa dipanggilnya Bapak Yono gitu ya. Kegiatannya dilakukan ketika dirinya tadi tuh nggak sampai ganggu tugas saja. Dia tugas ya tugas. Dalam hal menjalankan tugasnya dia lakukan tugasnya. Dia sampai diberikan penghargaan dari institusinya polisi ketika menjalankan tugasnya ya tetap dia bertugas. Nah, berangkat dari situ pun dia bukan hanya di desanya aja, bukan hanya di kotanya, dia belusukan terus sampai menyebarkan sayapnya tuh ke daerah-daerah sekitar tempat dia, sampai ke Nganjuk segala, Mojokerto dan sebagai sekitarnya, sampai dia merasa pernah katanya kok berat juga nih lama-lama katanya gitu, tetapi berat itu cuma sebentar. Lalu dengan melihat orang semakin banyak yang ingin harus dibantu, dia tertantang untuk tetap menjalankan itu. Maka dia udah 10 tahun itu. Kita aja, saya juga belum tentu. Setahun belum tentu ya kita bisa bertahan seperti itu. Nah, harapan beliau punya harapan. Makin banyak orang yang peduli, diajak nih oleh Aibtu Suryono. Maka sebetulnya itulah peluang kita menjadi sejahtera bersama. Bukan sejahtera sendiri, bukan keluargaku yang sejahtera aja, bukan tetanggaku, atau bukan kamu sendiri, atau dia, tapi kita bersama mengusahakan untuk kesejahteraan itu. Maka dengan melihat hiburannya adalah katanya, dengan melihat orang yang kita bantu bahagia, itulah semangat dia dan rasa syukur dia kepada yang menciptakan, yaitu Sang Khalik Allah Bapa kita. Nah, pertemuan kedua ini maka diminta kita setelah kisah bermakna ini diminta coba ajak untuk umat ya berdiskusi tokohnya dalam kisah ini siapa, atau dicari tokohnya siapa aja begitu ya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan tokoh itu ngapain sih gitu, biar berdinamika nanti. Lalu tokoh itu ngapain sih, kenapa melakukan hal tersebut, ada apa, tadi turun naik dia masuk ke desa-desa, tempat-tempat yang susah, kadang harus jembatannya rusak, atau jalannya becek dan sebagainya. Nah itu coba ditarik, diajak untuk mereka semua bisa terlibat. Nah di pertemuan kedua ini juga peserta juga diajak mendalami kisah bermaknanya ini menjadi bagaimana pandangannya setelah baca kitab kisah tersebut, siapa yang bertanggung jawab, apa yang membuat keadaan tersebut terjadi, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan apa ada di sekitar kita kasus tersebut ya. Bacaannya kita memang mengambil nggak banyak-banyak ya, tidak lagi satu perikop tapi hanya 4 ayat ini. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dan juga janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Hati-hati. Nah, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, yang terakhir, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ya. Nah, 3 perhatian ini menjadi di ajaran sosial gereja tentang orang miskin dan menderita.
Di pertama, Rerum Novarum adalah ensiklik dokumen gereja, ajaran sosial gereja yang pertama nih. Dari Paus Leo XIII tahun 1891 terkait dengan Rerum Novarum itu adalah kondisi kerja dan bagaimana Rerum Novarum ini berangkat gereja melihatnya banyak sekali buruh-buruh pada saat itu yang korban dari industrialisasi, dari pertanian menjadi industrialisasi, maka banyak sekali ketidakadilan terjadi. Gereja mengeluarkan ensiklik ini Bapak Paus Rerum Novarum. Lalu pada tahun 1931, 40 tahun kemudian, itu Quadragesimo Anno itu 40 tahun, ya, itu juga diangkat gereja harus menjalin kerjasama terkait dengan adanya reformasi tahun 1929 di Eropa yang mengakibatkan banyak sekali akhirnya banyak pengangguran dan sebagainya. Lalu Paus Pius ke-11 ini mengajak untuk kembali kepada Rerum Novarum, mengeluarkan ensikliknya 40 tahun ini. 30 tahun kemudian Mater R Magistra dikeluarkan oleh Beato Paus Yohanes ke-23. Ini juga menjadi urutan dari Rerum Novarum. Jadi setelah 70 tahun dikeluarkan lagi, ini sudah mendunia internasional bahwa ada kesenjangan ketidakadilan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, banyak sekali orang kelaparan dan juga di Amerika Latin, tapi sementara di Eropa dan sekitarnya itu mereka bisa hidup lebih nyaman dibandingkan bangsa-bangsa yang tadi di benuanya. Maka gereja mengajak untuk ayo ikut serta, karena ini bukan masalah sendiri, tapi masalah bersama secara dunia. Nah, pesan dari pertemuan kedua ini adalah gak usah tunggu. Kalau ada iklan kan tuh ya, mulai aja dulu. Ya, meskipun dari yang kecil-kecil seperti Aibtu Suryono tadi. Melakukan sesuatu yang berguna untuk siapapun di sekitar kita yang membutuhkan saat ini. Jangan besok, jangan nanti, jangan tunggu-tunggu lagi. Kita nggak tahu setelah kita ngomong ini kita ada apa nggak tahu. Maka pola konkret pertemuan kedua ini juga ada contoh-contohnya semuanya ya. Peran serta kita dalam program pelayanan sosial, komitmen dan aksi nyata. Maka pertemuan APP ujungnya harus ada aksi nyata yang memang bisa dijalankan. Bukan di awang-awang, tapi dilakukan meskipun kecil ya. Ada berbagi nasi bungkus, sampai berbagi sembako dan sebagainya. Dalam kesehatan membantu untuk BPJS mereka yang berkekurangan, yang nggak mampu, atau di pendidikan ngumpulin dana sisa belanja atau bantuan akses kartu Indonesia Pintar, dan juga partisipasi dalam gerakan Ayo Sekolah, Ayo Kerja bisa di paroki. Bapak Ibu, itu aja dari saya. Terima kasih.